Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai kabar ya dari Timnas Senior. Kita ketahui memang saat ini ya Timnas sudah melakukan persiapan untuk melawan Filipina, dan memang melawan Filipina ini akan menjadi bisa dibilang tolak ukur lah. Apakah dari melawan Irak kemudian melawan Filipina ini ada perkembangan atau tidak? Karena di sini banyak sekali ya, bahkan saya melihat ya di kolom komentar saya itu banyak sekali yang bilang, "Bang, bagaimana perkembangan pemain keturunan terbaru terkhusus di lini kiper ya atau di lini belakang?" Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang menurut saya juga harus saya jawab karena memang ini sangat penting. Nah, saya mendapatkan kabar terbaru ya dari salah satu kiper keturunan, dan semoga saja ini akan jadi kabar gembira ya bagi kita semua. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, memang beberapa hari yang lalu saat melawan Irak ya, sosok Nadeo dipertanyakan. Bukan karena Nadeo ini tidak bagus ya, menurut saya ini memang kurang beruntung saja bagi sosok Nadeo. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia sempat underperform, kemudian naik lagi, kemudian saat melawan Irak dia harus underperform lagi. Nah, ini yang sedikit dipertanyakan oleh para pecinta sepak bola nasional, sehingga memunculkan lagi bagaimana para pemain-pemain keturunan terkhusus di lini belakang atau di penjaga gawang ini harus ada pelapis ya, yang levelnya itu bisa lebih tinggi dari sosok Nadeo. Ada 3 nama ya. Tentu yang pertama adalah sosok Emil Audero Mulyadi. Nah, Emil Audero Mulyadi untuk waktu dekat ya, ini kabar terbarunya ya. Untuk waktu dekat untuk membela timnas Indonesia sepertinya belum. Tetapi ya masih ada kemungkinan besar Emil ini bergabung bersama timnas. Karena faktornya jelas, bersama Italia dia belum, sehingga saat ini belum dipanggil, dan kedekatan antara Inter dan juga Bapak Erick Thohir itu semakin lama semakin bagus ya, ditambah lagi dengan datangnya sosok Nainggolan ke Indonesia. Itu hubungan antara pemain keturunan, kemudian Bapak Erick Thohir dan juga klub itu juga sangat bagus. Itu faktor pertama mengapa Erick Thohir ini sangat suka dengan pemain keturunan terkhusus yang sudah memiliki relasi, apalagi sosok Emil Audero Mulyadi. Nah, ini kita doakan saja ya, karena kabar terbarunya negosiasi itu sudah dijalankan, dan kita ketahui bahwa ada beberapa pemain yang sudah menjadi incaran Sintayong itu sudah dapat. Salah satunya adalah Ragnar Oragnawan. Nah, itu adalah bagaimana ya kabar dari sosok Emil Audero. Nah, kemudian ini yang menurut saya sudah makin mengkerucut ya, yakni sosok Cyrus Margono. Nah, perkembangan terbarunya ini dikabarkan dia bulan 1 ini akan selesai. Bulan 1 ya, ini kita masuk di November, Desember, kemudian bulan 1. Karena dirinya pun berbeda seperti sosok ini teman-teman Jaidas, kemudian Nathan Aon ataupun Ragnar. Karena dirinya tidak perlu sidang di DPR, dia hanya perlu mengurus beberapa proses dokumen lagi, kemudian dia disumpah. Dan harapannya semoga saja ya ini serempak nantinya, agar mereka di Piala Asia nanti bisa bermain, semoga saja jika selesai ya. Kita doakan semoga tidak ada waktu yang memang mengundur ya ataupun molor, karena memang kita ketahui Piala Asia sebentar lagi. Nah, itu untuk sosok Cyrus Margono. Dan Cyrus Margono menurut saya juga sangat tepat, usianya saat ini masih relatif muda, 21 menginjak 22. Jadi jika dirinya nanti membela timnas Indonesia, ini momen yang tepat. Karena regenerasi, lagi-lagi ya, regenerasi. Kalau kita sudah melihat bagaimana Nadeo sudah underperform, tentu kiper-kiper muda seperti Hernando Ari, kemudian Cyrus Margono, ini diharapkan untuk 5-6 tahun ke depan ini bisa diandalkan, karena memasuki usia-usia matang. Dan semoga saja ya sosok Cyrus Margono ini bersama Panathinaikos B ini selalu diberi kesempatan, karena saya melihat memang hingga saat ini dirinya pun memang belum promosi ya di kasta tertinggi Liga Yunani,
Tetapi untuk di Panathinaikos B dia selalu menjadi starter. Ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Karena segi jam terbang, pengalaman, dirinya tentu akan sangat bagus. Apalagi dirinya selalu berada di Eropa. Nah, itu faktor yang sangat bagus ya untuk sosok Cyrus Margono, dan menjadi keputusan tepat menurut saya dia membela timnas Indonesia agar nantinya kiper-kiper kita juga semakin merata. Karena bukan saat ini ya sepak bola modern, kita bukan hanya melihat bagaimana kiper pandai dalam save ya, kemudian membuka bagaimana mengeluarkan bola, kemudian membuka ruang bagi pemain-pemain belakang. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana umpan dirinya ya, bagaimana dirinya selalu menginstruksikan kepada pemain, itu sangat penting dan itu tugas kiper. Itu sangat bagus jika sosok Cyrus Margono itu bergabung bersama timnas. Nah, ada satu sosok yang ini bisa menjadi opsi bagi Erick Thohir ya. Karena menurut saya nama ini mulai tenggelam ya. Karena memang dirinya beberapa tahun yang lalu itu membela timnas Jerman U19. Jadi wajar saja jika dirinya memang tidak bisa membela timnas Indonesia, walaupun jelas ibunya itu berasal dari Bali. Dia adalah sosok Daniel Klein. Dia sebelum bergabung ya bersama salah satu klub di Liga 3 Jerman, dia adalah salah satu penggawa Augsburg. Nah, Augsburg ini sudah kita ketahui ya, dia adalah salah satu klub besar di Jerman dan dia bergabung di situ hingga 2022 kemarin. Dan saat ini pun dia bermain bersama salah satu klub Liga 3 Jerman, yakni SF Sandhausen. Nah, SF Sandhausen ini juga salah satu klub papan tengah di Liga 3 Liga Jerman. Dirinya pun dipinjamkan di sana dan saat ini memiliki market value sekitar 4,3 miliar. Saat ini usianya juga relatif muda ya, yakni 22 tahun. Dan kesempatan Indonesia untuk mendapatkan dirinya itu juga makin terbuka lebar karena saat ini dirinya pun di usia 22 tahun sejak 2019. Dia tidak dipanggil lagi oleh timnas Jerman. Artinya di sini jika memang PSSI ingin melakukan penjajakan kepada sosok Daniel Klein ini, ya itu bisa juga. Karena menurut saya ini lagi-lagi momen ya, bukan berarti kita selalu mengandalkan pemain keturunan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi ini momen bagaimana timnas Indonesia untuk menunjukkan kepada level internasional, baik Asia maupun ASEAN, agar nantinya kita bisa bersaing. Nah, ini menjadi poin yang bagus sebenarnya jika sosok Daniel Klein ini menjadi bagian timnas. Nah, ketiga kiper ini menurut saya pasti ya jelas sosok Cyrus Margono, dan keduanya ya, kedua ini Emil dan juga Daniel ini juga masih memiliki peluang. Karena ada yang bertanya lagi kepada saya kemarin, Bang, bagaimana sosok kiper Leeds United yakni Danny van der Heuvel? Saya menjawab ya sekarang teman-teman, bahwa Danny van der Heuvel beberapa waktu lalu dia dipanggil oleh timnas Belanda U21, dan menurut saya peluang dirinya untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu semakin kecil. Karena memang dirinya ya jelas, kalaupun dia ingin membela timnas Indonesia sementara dia dipanggil timnas Belanda, itu sepertinya agak kurang masuk akal. Karena dirinya memang sudah besar di Belanda, kemudian kultur sepak bola Eropa juga sudah tahu. Ya, semoga sajalah ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk ketiga pemain, yakni Emil, kemudian Cyrus dan juga Daniel Klein, untuk segera bergabung. Semoga saja ya teman-teman, karena memang kita melihat bagaimana peluang timnas Indonesia ke depan. Walaupun ya melawan Irak itu kalah, ya menurut saya tidak masalah, kita lupakan kekalahan, kita evaluasi. Ya, semoga saja ke depan dengan adanya beberapa pemain keturunan tambahan ini bisa memperkuat ya, dan juga memperkaya para pemain-pemain timnas Indonesia, dan bagaimana Sintayong merombak taktik itu lebih mudah lagi. Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan tiga pemain penjaga gawang? Apakah kalian yakin Cyrus ataupun Daniel Klein nanti akan membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.